salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia, yang juga oleh Pak Sekjen beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia DPD RI Bali beserta jajaran, para peserta rakerda dan undangan hadirin sekalian yang berbahagia. Dan saya berterima kasih diundang oleh DPD RI, dan seingat saya rasanya ini yang pertama saya di acara rakerda. Mohon izin Bapak, sebentar kita akan hitung bersama-sama sekali lagi. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu semuanya sekali lagi. Dengan dipukulnya gong, dibukanya Rakerda Bali 2023 oleh Gubernur Bali Bapak Wayan Koster. Baik, akan dilanjutkan dengan foto bersama. Kami mohon untuk rekan-rekan media. Sebelumnya, penyerahan cenderamata dari RI Bali yang akan diserahkan oleh Ketua DPD RI Bali, Bapak Igede Suardita. Baik Bapak Ibu hadirin undangan, sekali lagi kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk penyerahan cenderamata dari DPD RI Bali. Sekali lagi mungkin untuk foto bersama. Mohon izin Bapak Gubernur untuk boleh berfoto di bawah Bapak beserta rekan-rekan yang lainnya. Satu, dua, tiga. Baik. Baik, terima kasih kami mengucapkan kepada Gubernur 2023. Maka acara pembukaan telah usai dan kita akan melanjutkan dengan sesi diskusi panel dengan topik Bali Era Baru dari sisi tata ruang dan perizinan. Untuk Bapak Ibu semuanya, sebentar lagi kita akan bersama-sama masuk dalam diskusi panel. Dan kami juga mengucapkan sekali lagi kepada Gubernur DPD RI Bali, Bapak Igede Suardita, berkaitan dengan perkembangan dunia properti Bali pasca pandemi Covid. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak Di. Om Swastiastu, Pak Man. Gimana kabar sehat ya? Astu karena Nah, kita nih lagi wawancara ketika ada rakerda ya, Pak ya? Siap. Rakerda tentang apa nih? Rakerda kita tahun ini bertema kebangkitan properti menuju Bali Era Baru. Itu auranya tuh beda, bangkit, semangat ya. Ini rakerda tiap tahun? Rakerda itu kalau sesuai dengan amanah ADART asosiasi itu minimal 1 kali dalam 1 periode masa pengurusan. Oh, itu
Tidak wajib per tahun, tapi wajib 1 kali di 1 periode pengurusan. Apalagi ini setelah pasca pandemi COVID ya, kita bicara tentang kebangkitan. Tapi apakah benar-benar sudah bangkit? Properti banyak karena waktu pandemi COVID sepertinya kan terjun bebas ya. Gimana ceritanya dari kondisi ini? Pak Man, mungkin saya sering ulas juga dengan teman-teman media, dan mungkin saya sama Pak Man kan udah berapa kali kita ngobrol masalah properti di Bali, dan memang di masa pengurusan kita kali ini memang unik sekali. Tadi saya juga bilang di hadapan Pak Gubernur, ini 100 tahun sekali datangnya kan. Kejadian ini belum tentu terulang lagi, di mana kita dilantik per Mei 2020 itu pas take off-nya COVID, kalau boleh dibilang take off-nya COVID, dan kita dilantik online di PDRI Bali secara pertama kali di seluruh Indonesia itu begininya. Dan memang seperti yang kita ketahui, Bali ini kan tergantung sekali awalnya dari sektor pariwisata, di mana 80% perekonomian Bali tergantung sama pariwisata, dan dampak langsungnya ya turunannya ya properti, karena apapun kita akui masyarakat kerja, sasaran konsumen kita kan sebagian besar terjadi pariwisata. Itu memang awalnya itu 2020 saya bilang sangat-sangat berat, dan kita sendiri pun sebenarnya dalam hati memang sih bahasanya semangat, tapi kan ini yakin bisa lolos nggak kita, baik secara asosiasi maupun perusahaan. Nah, terus Asdum Karo memang 2021 memang kan Bali ini kita masih bersyukur bisa dilahirkan dan bekerja di Bali kan menjadi prioritas dalam vaksin, dalam kepedulian pemerintah khusus untuk kesehatan Indonesia. Kan Bali ini jadi prioritas kan, prioritas karena gerbang utamanya pariwisata Indonesia ya di Bali. 2021 dengan varian-varian yang aneh-aneh di telinga, ada Delta ini itu mulai kita merangkak naik segala macamnya. Terus reboundnya kita kan 2022 itu Pak, dibuka border sama Pak Gubernur waktu itu, wisatawan kita bisa mulai masuk ke Bali melalui bandara internasional kita. Terus puncak event G20 itu Asdum Karo itu luar biasa. Dan 2023 ini kalau boleh saya bilang makan jauh lebih semarak dia dari tahun-tahun kemarin. Kita lihat dari indikasi perumahan yang kita bangun, seluruh anggota yang berjumlah 120 anggota kita, dari ujung timur ada Karangasem, barat ada Negara, utara ada Blelek, selatan Badung, di tengah-tengah Tabanan, dan di kabupaten yang lain yang jumlahnya 9 kan. Itu tuh memang di 2020 itu pencapaian kita turun drastis. Saya ambil dari barometer rumah subsidi. 2019 itu pencapaian kita sudah sekitar ribuan. Terus COVID 2020 cut loss kita lebih lagi 50%, hanya 1000. Lebih dikit lah kita bisa merealisasikan, karena waktu itu kan memang PHK di mana-mana, bank juga dalam artian waktu itu menutup diri kan, wajar juga karena takut juga ya resikonya. Benar. Setahu saya di wilayah provinsi Indonesia paling banyak ekstra COVID-nya yaitu di Bali, dan sampai sekarang masih ada itu dia intinya. Terus 2021 mulai meningkat, kita bisa sampai 2000-an. 2022 itu sudah hampir 3.000 sorry. Sudah hampir berapa? Terus dan yang berita gembiranya ini 2023 ini kita sudah hampir mencapai 3.000 loh di kuartal semester 2 ini. 2023 belum habis ya? Baru setengah ya? Benar. Baru setengah tahun ini sudah sampai 3.000-an. Benar. Itu artinya apakah sudah mulai properti terutama rumah subsidi tadi? Kalau rumah subsidi memang itu kan solusi utama saya lihat untuk teman-teman di Bali, di wilayah luar 3 kabupaten kota yaitu Badung, Denpasar, dan Gianyar yang memang harus bergulat dengan komersil karena agak tanah. Yang di wilayah lainnya itu memang solusi utamanya untuk menyelamatkan cash flow perusahaan masing-masing. Itu memang yang paling cepat reboundnya memang rumah subsidi. Tidak memungkiri juga memang di 3 wilayah kabupaten kota itu yang komersil, teman-teman anggota hari ini kan
kalau boleh saya bilang bukan promosi, qualified semua, karena kita menjadi developer kan rata-rata sudah lebih dari di atas 10 tahun, terutama senior udah ada puluhan tahun. Yang developer punya nama itu malah anomali. Anomali, mereka menjual residensial dan villa itu banyak bertransaksi saat pandemi COVID. Memang kalau boleh saya bilang konsumennya bukan dari Bali, dari luar Bali. Terjadi transaksi lah. Terjadi transaksi dan transaksi cash itu kebanyakan. Oh ya? Itu terjadi ketika pandemi COVID ya. Berarti yang bergerak itu komersil untuk villa residen malah sebenarnya jalan waktu pandemi COVID. Jalan, cuman lamadan tidak banyak misalnya. Ya kalau kita tadi bicara tentang sudah mulai ada kebangkitan, sudah ada indikasi mulai akulah rumah. Nah, apakah ada target-target khusus atau memang ada kendala-kendala tertentu sampai sekarang ini sehingga perlu ada dorongan dari pemerintah lagi supaya di properti ini semakin baik lagi untuk tahun ini? Kalau untuk tahun ini dari tahun ke tahun pasti, karena seperti yang saya sering bilang juga dengan teman-teman dia, sebenarnya penderitaan kita di sektor properti itu lengkap. Kena COVID, terus ada perubahan regulasi secara mendasar di properti, yaitu satu, migrasi dari IEB ke PBG. Terus yang kedua, ada perbaikan sistem RUTR seluruh Indonesia dengan mengutamakan ketahanan pangan, namanya LSD. Itu jujur mengganggu sekali. Dilindungi. Yang itu sama saya boleh dibangun gitu ya? Betul. Iya. Itu mengganggu sekali, dan dulu namanya kita berinvestasi kan kadang-kadang kita membuat backland kan. Membuat backland, banyak backland anggota kita yang kena LSD. Padahal itu sudah di lingkungan perumahan, karena hampir sama masalahnya dengan dengan migrasi IEB ke PBG, kurang sinkronnya kebijakan informasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Arta, mencoba untuk memberikan sedikit masukan plus pertanyaan kepada Bank BNI. Yang pertama, masukan dan informasi yang mau kita sampaikan adalah, kebetulan saya bergerak di bidang hukum atau aturan-aturan yang berlaku. Saat ini teman-teman di properti yang kebetulan juga saya bergabung di sana mau menyampaikan beberapa hal kenapa bank di sebelah lebih dipilih oleh teman-teman kita di sini. Jadi ini untuk Bank BNI. Yang pertama adalah tatkala kita menjalin kerjasama saat ini, dan tadi saya dengar dikawinkan, supaya tidak bahasanya aja dikawinkan, artinya tidak bahasanya menikah. Tatkala kita menikah, kata dasarnya adalah saling percaya. Tatkala kita menikah tapi tidak saling percaya, tidak akan ada hubungan selanjutnya. Kepercayaan itu muncul dari dua hal menurut saya. Kalau kita bicara aturan, saat ini kalau kita bicara aturan, tatkala teman-teman di sini semuanya sehat dan baik-baik saja, kita bisa mengikuti aturan. Tapi tatkala kita tidak sehat dan tidak baik-baik saja, mohon Bank BNI untuk membijaki aturan tersebut. Yang pertama, masukan yang mau saya berikan adalah contoh yang kita diskusikan belum ketemu ini dengan Bank BNI. Bank sebelah memberikan akad tatkala rumah belum mencapai presentase dan uang cair. Nah, BNI apakah bisa hal itu dilakukan? Karena hati kita pasti akan memilih hal-hal seperti itu, Pak. Kenapa bisa dilakukan? Ya karena perkawinan kita tadi, namanya kawin tapi tidak saling mempercayai. Percuma kawin itu, Pak. Jadi mari kita sama-sama saling mempercayai. Oh, saat ini perusahaan properti di Bali lagi mengalami yang namanya sektor keuangan. Muncul perbankan untuk melakukan pembinaan. Pembinaan ini dasarnya adalah kepercayaan.
Tapi kepercayaan itu tidak ada, percuma Pak. Jadi kami minta tatkala nanti kami bisa akad dan rumah kami belum mencapai presentase sesuai dengan aturan, satu, tolong dibijaksanai. Maka kami akan ke Bank BNI. Itu pertama Pak. Yang kedua, permasalahan yang sering muncul di properti saat ini di Bali. Karena banyaknya kredit properti yang tidak bisa dibayarkan oleh teman-teman kita saat ini, tolong dibantu nanti untuk parsial. Karena parsial ini penting buat kita. Dan sertifikat kita banyak di Bank BNI, ada beberapa sertifikat yang memang harus kami keluarkan. Aduh, ini ada PK induk yang harus dirubah. Itu tidak percaya, paling sekali aja kita kawin Pak. Jadi masukan kami, apakah Bank BNI berani memberikan kebijakan-kebijakan tersebut, saling mempercayai dan keluar sedikit dari aturan, tapi dasarnya tidak melanggar, tapi membijaksanai. Terima kasih Pak. Selamat sore. Luar biasa Pak Arta, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi saya dibisikin sama Witu Budiada. Yang kita butuhkan itu bukan regulasi, tapi diskresi atas regulasi. Wih, keren banget Witu. Tepuk tangan buat Witu dulu dong. Bendahara panitia kita yang luar biasa. Kalau nggak ada Witu mungkin sponsorship BNI nggak maksimal. Ya, jadi mohon izin. Jadi Pak Ketut Adi duluan atau? Oke, silakan Pak Adi untuk menjawab ya. Sang malaikat bukan sang Suratma. Mohon izin Pak Adi. Silakan ya, Pak Adi. Terima kasih Pak Arta. Pertanyaannya luar biasa. Jadi kalau tadi masalah progres belum sesuai ya, bisa dicairkan. Itu kembali kita lihat adalah case by case. Jadi nggak bisa kita bergebiah. Kalau diumumkan kita harus menyampaikan secara yang berlaku umum. Tapi case-case tertentu kita harus case per case. Jadi kita nggak bisa diumum gitu. Kalau misalkan kita PKS inden, misalnya syarat pencairannya 70%. Tapi developer perlu uang nih, teman, baru 60% lah. Nah itu kan case tertentu, mungkin berapa yang harus dicairkan itu kita bisa aja sih gitu, cuman melihat itu case-case tertentu. Tapi secara umum ya harus sesuai dengan itulah, kan? Jadi melihat kasus per kasus ya. Kasus per kasus, jadi nggak bisa kita berlaku umum. Jadi itu bisa didiskusikan kasus per kasus. Kalau yang sertifikat induk, memang yang keputusan di kami adalah di pusat. Nah, oleh karena itu pasti kami akan diminta. Jadi pengalaman-pengalaman sebelumnya atau PKS di bank lain seperti apa. Nah, itu bagian dari untuk meyakinkan pemutus di pusat. Nah, nanti kalau sudah PKS di bank lain, misalkan juga induk, mungkin bisa dilampirkan itu sebagai bagian dari untuk meyakinkan pemutus yang di pusat itu. Jadi 10 developer yang disampaikan Bu Novi tadi sudah sukses mendapatkan PKS dari pusat. Betul begitu Pak Made ya? Yang 10. Ya, yang sudah ya. Kalau top 10 ya. Baik, berarti sebenarnya secara aturan BNI memungkinkan untuk melakukan itu. Tapi ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, begitu ya Pak Made ya. Cukup menjawab ya Pak Arta ya. Oke, luar biasa Pak Arta, luar biasa Pak Made. Mungkin Pak Ketut tadi mau menambahkan? Sebelum kami menutup untuk sesi diskusi panel. Oke, saya menambahkan sedikit izin Pak Made berjeng juga sama pertanyaannya Beli Arta. Intinya BNI sebenarnya semua bisa didiskusikan. Artinya case by case seperti yang disampaikan Pak Made itu tentu. Dan kita juga akan melihat dari yang pertama pasti developernya, track recordnya. Karena kami kan harapan kami ke depannya tidak ada terjadi sesuatu yang miskomunikasi ataupun masalah. Kalaupun memang developernya layak seperti yang Beli Wayan sampaikan itu kepercayaan dan kita lihat itu memang kita percaya, pasti kita akan berikan kok kondisi seperti itu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sama Pak tadi singkat padat dan jelas. Jadi tepuk tangan dulu buat acara sesi diskusi panel sesi 2 kali ini dengan narasumber kita yang luar biasa. Jadi saya mohon izin merangkum, ada masukan tadi dari Bapak Agus selaku perwakilan dari generasi muda Bali yang mana ingin mendapatkan fasilitas-fasilitas untuk generasi muda agar dipermudah dalam memiliki hunian idaman. Begitu juga dengan Pak Umar tadi menyampaikan bagaimana sinergi antar DPD Re Bali dengan bank-bank utamanya Bank BNI
agar bisa lebih erat dan bisa sustainable. Begitu ya Pak Umar ya. Dan tidak lupa dan tidak kalah penting, walaupun Bu Novi sudah tidak di tempat, ternyata Bank BNI ini sangat-sangat welcome, sangat fleksibel, sangat open minded. Berarti soal kita berdiskusi dan berbicara di depan sebuah kopi panas. Kan begitu ya. Oke, baik teman-teman semua, saya Ananta Wijaya, saya mohon izin menutup dengan pantun Burung Jalak Bali di atas bunga melati. Re Bali BNI senantiasa di hati. Selamat siang Om, Sapi Om. Jalin sinergi, tumbuh bersama. Sahabat dunia, hari ini tanggal 4 Juli 2023 diadakan rapat kerja daerah Real Estate Indonesia Rakerda Re Bali dengan tema Kebangkitan Industri Properti Menuju Bali Era Baru. Kegiatan ini diikuti dengan kegiatan-kegiatan pameran properti dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Juli di level 21 yang disupport oleh Bank BNI. Dengan adanya pameran, 18 perusahaan properti memamerkan produk-produk propertinya di Bali bersama Bank BNI. Hari ini Rakerda Bali dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatannya yang nantinya malamnya dilanjutkan dengan makan malam bersama dan besok diadakan sosialisasi untuk Rakernas. Rakerda ini dihadiri oleh Bapak Gubernur, Ketua DPD Re Bali dan Ketua DPD Re seluruh Indonesia. Bahkan Ketua DPP, Ketum Jakarta juga ikut hadir. Semoga Rakerda ini membawa dampak positif bagi perkembangan perekonomian di Bali. Real Estate Indonesia, kebangkitan industri properti menuju Bali era baru. Salam sehat, sejahtera.